Ada orang yang tiap ketemu rasanya bikin capek. Ngomong dikit, ngegas, cerita sesuatu, diremehin, bahkan pas kita lagi seneng, dia selalu punya cara buat bikin mood hancur. Entah itu temen, pasangan, atau bahkan keluarga sendiri. Mereka selalu nyinyir, ngejatuhin, atau bikin ragu sama diri sendiri. Makin dibiarkan, makin parah. Tapi kalau dilawan, malah drama. Jadi, gimana cara ngadepin orang toksik tanpa harus ribut, tanpa drama, tapi juga tanpa jadi korban terus-terusan? Ada satu orang, sebut aja namanya Raka. Dari luar, hidupnya kelihatan biasa aja. Punya kerjaan, punya temen, semuanya terlihat normal. Tapi ada satu masalah, sahabatnya toksik. Setiap kali Raka cerita sesuatu yang bagus, sahabatnya ini selalu punya cara buat ngejatuhin. Raka dapat kerja, kerjaan gitu doang, gampang dicari. Raka mulai bisnis, kayaknya nggak bakal laku deh. Mending cari kerja beneran. Raka lagi seneng. Lebay banget. Awalnya Raka mikir, mungkin ini bercanda doang kali ya. Tapi makin lama, dia mulai sadar, anjir ini bukan bercanda, ini manipulasi. Orang toksik itu kayak parasit. Dikasih tempat, dia bakal nyedot energi, makin dibiarkan, makin lo ngerasa kecil. Di video ini ada taktik jitu buat ngadepin orang toksik tanpa harus ribut. Cara ngenalin tanda-tanda orang toksik sebelum terjebak. Cara bikin batasan tanpa drama. Trik simple biar mental tetap kuat dan gak gampang kepengaruh. Dan di akhir video, ada satu trik psikologis yang bakal bikin orang toksik angkat kaki sendiri dari hidup lo tanpa lo harus capek-capek ngomong panjang lebar. Orang toksik itu nggak selalu kelihatan dari awal. Kadang, mereka masuk ke hidup lo dengan cara yang halus, kayak temen yang awalnya asik, pacar yang awalnya perhatian, atau bahkan keluarga yang selalu bilang mereka peduli. Tapi lama-lama, lo mulai ngerasa ada yang salah. Kayak ada beban yang makin berat setiap kali berinteraksi sama mereka. Kayak setiap ketemu lo harus siap mental dulu. Dan kalau dipikir-pikir, sebelum mereka masuk ke hidup lo nggak pernah se-stres ini. Mereka bisa muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi ada pola yang selalu sama. Mereka bikin lo ragu sama diri sendiri. Bikin lo nggak nyaman buat berkembang. Dan pelan-pelan ngerusak kepercayaan diri lo. Dulu, Raka pikir dia punya sahabat yang solid. Temenan dari SMP, udah sering bareng. Tapi makin kesini, makin kelihatan kalau ada yang nggak beres. Setiap kali Raka cerita sesuatu yang bagus, sahabatnya ini selalu punya cara buat ngejatuhin. Raka dapat kerja. Kerjaan kayak gitu mah gampang dapetnya. Raka mulai bisnis, kayaknya nggak bakal laku deh. Mending cari kerja beneran. Raka lagi seneng, lebay banget sih, kayak bocil. Awalnya Raka mikir ini bercanda. Tapi makin lama dia sadar kalau tiap ngobrol sama orang ini dia jadi ngerasa lebih kecil dari sebelumnya. Yang kayak gini bahaya. Karena semakin lo deket sama orang toksik, semakin mereka punya pengaruh buat ngeubah cara lo mikir. Bukan cuma tentang mereka, tapi tentang diri lo sendiri. Ada penelitian dari psikolog bernama Dr. Mary Silamia yang nunjukin bahwa orang toksik sering pakai trik manipulasi buat bikin orang lain ngerasa bersalah atau merasa nggak cukup baik. Salah satunya yang paling umum, gaslighting. Bentuknya bisa halus banget. Misalnya lo yakin sama sesuatu, tapi setelah ngobrol sama mereka, lo malah ragu sendiri. Lo cerita soal rencana masa depan. Mereka jawab, kayaknya nggak mungkin sih, lu terlalu pede. Lu ngerasa ada yang nggak beres sama sikap mereka. Tapi pas lu protes, mereka malah bilang, kok lu gitu sih? Gue nggak ada maksud apa-apa. Lu capek sama perlakuan mereka, tapi pas lu coba ngomong, mereka nyalahin balik. Ini semua gara-gara lu aja yang terlalu sensitif. Lama-lama, lu mulai mikir, jangan-jangan emang gue yang salah, jangan-jangan emang gue yang lebay. Dan kalau lo udah sampai di titik ini, itu alarm merah. Karena begitu lo mulai mempertanyakan pikiran dan perasaan lo sendiri, mereka udah berhasil ngubah cara lo ngelihat diri lo. Salah satu konsep psikologi yang bisa ngejelasin ini adalah crab mentality. Bayangin ada satu ember kepiting. Kalau ada satu kepiting yang hampir berhasil naik keluar, kepiting lain bakal narik dia turun. Bukan karena mereka benci kepiting itu, tapi karena mereka nggak mau lihat ada yang lebih baik dari mereka. Orang toksik punya pola pikir yang sama. Mereka nggak akan bilang terang-terangan kalau mereka iri atau insecure, tapi mereka bakal pelan-pelan ngejatuhin lo, supaya lo tetap ada di level yang sama dengan mereka. Dan ini nggak cuma berlaku buat temen atau pasangan. Bisa aja lo ketemu bos kayak gini, tiap lo kasih ide bagus, dia ngeremehin. Tapi beberapa minggu kemudian, dia pakai ide itu dan ngaku itu idenya sendiri. Atau keluarga yang bukannya support,
malah ngeraguin. Setiap kali lo pengen maju, mereka kasih 1001 alasan kenapa lo bakal gagal. Yang bikin orang toksik bahaya bukan cuma sikap mereka, tapi efeknya ke lo. Karena semakin lama lo ada di lingkungan yang salah, semakin lo percaya kalau mungkin mereka bener. Mungkin lo emang enggak sehebat itu. Mungkin lo emang enggak layak dapat lebih. Mungkin semua mimpi lo emang enggak realistis. Dan kalau lo sampai mulai percaya hal-hal ini, mereka enggak perlu lagi ngejatuhin lo. Karena lo udah ngejatuhin diri lo sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya lo bisa keluar dari lingkaran toksik ini tanpa drama, tanpa ribut, tapi juga tanpa ngerasa bersalah? Oke, sekarang lo udah tahu tanda-tanda orang toksik. Lo udah bisa bedain mana yang sekadar ngeselin dan mana yang beneran nguras energi. Tapi masalahnya, tahu doang nggak cukup. Lo harus punya strategi buat ngadepin mereka. Karena kalau lo cuma diem dan berharap mereka berubah, nggak akan kejadian. Orang toksik itu kayak lintah. Kalau lo kasih celah, mereka bakal terus nempel dan nyedot energi lo sampai lo sendiri yang sang lepasin mereka. Jadi gimana caranya? Ada 3 strategi yang bisa lo pakai buat ngejaga diri lo tanpa harus ribut atau jadi villain di mata mereka. Jangan main di arena mereka. Orang toksik itu jagonya bikin drama. Mereka senang kalau lo bereaksi karena itu ngasih mereka alasan buat main peran jadi korban atau malah ngejatuhin lo lebih jauh. Misalnya, lo punya teman yang selalu ngejek lo setiap kali lo cerita sesuatu yang bagus. Kalau lo balas marah, mereka bakal bilang lo nggak bisa bercanda. Kalau lo diem aja, mereka bakal terus ngegas. Jadi gimana? Kasih respons yang ngebingungin. Mereka ngejek lo jawab santai. Iya sih, gue juga mikir gitu. Mereka nyindir lo jawab datar. Oke. Mereka cari gara-gara, lo lempar balik pertanyaan kayak, oh maksudnya gimana? Kenapa ini efektif? Karena mereka pengen lo bereaksi. Begitu lo nggak main di arena mereka, mereka bakal bingung sendiri. Lama-lama mereka capek dan pindah cari target lain. Batasan itu bukan egois, tapi self-respect. Banyak orang takut ngejaga jarak dari orang toksik karena ngerasa nggak enakan. Takut dibilang sombong, takut dikatain jahat, atau takut orang itu makin drama. Tapi gini, lo punya energi yang terbatas. Kalau lo buang buat ngeladenin orang toksik, lo nggak punya sisa buat orang-orang yang beneran peduli sama lo. Batasan itu bukan soal nyakitin orang lain. Batasan itu tentang lo ngelindungin diri sendiri. Kalau ada temen yang selalu nguras energi lo, nggak ada salahnya slow reply atau bahkan ghosting kalau perlu. Kalau ada keluarga yang selalu bikin lo ngerasa nggak cukup baik, lo boleh kok jaga jarak tanpa harus ribut. Kalau ada pasangan yang nggak pernah support lo harus sadar kapan waktunya cabut. Orang toksik nggak bakal suka kalau lo mulai pasang batasan. Mereka bakal nyoba bikin lo ngerasa bersalah, bakal ngegas balik, atau malah pura-pura jadi korban. Tugas lo, tetap tenang. Kalau mereka ngeluh, cukup bilang, gue butuh ini buat diri gue sendiri. Nggak perlu jelasin panjang lebar. Batasan nggak butuh persetujuan mereka. Jangan coba ubah mereka. Ini yang sering jadi jebakan. Banyak orang berpikir kalau mereka cukup sabar, cukup baik, atau cukup pengertian, orang toksik bakal berubah. Kenyataannya nggak segampang itu. Orang toksik nggak akan berubah kecuali mereka sendiri yang sadar dan mau berubah. Dan itu di luar kendali lo. Kalau lo tetap maksa, lo bakal capek sendiri. Lo bakal masuk ke siklus yang sama terus-terusan, di mana lo ngasih kesempatan, mereka nyakitin lo lagi, lo marah, mereka minta maaf, lo maafin, terus keulang lagi dari awal. Jadi kalau lo udah lihat polanya, jangan buang waktu buat nyoba nyelamatin mereka. Selamatin diri lo dulu. Kalau mereka berubah suatu hari nanti, bagus, tapi itu bukan tanggung jawab lo. Pada akhirnya, orang toksik cuman punya kuasa sejauh mana lo kasih mereka akses ke hidup lo. Mereka nggak bisa ngerusak lo kalau lo nggak kasih mereka ruang. Jangan main di arena mereka. Jangan takut pasang batasan. Jangan buang waktu buat nyoba ubah mereka. Kalau lo bisa ngelakuin ini, lo bakal ngeliat betapa damainya hidup lo setelah ngecut energi negatif dari sekitar lo. Dan yang lebih penting, lo bakal punya lebih banyak ruang buat orang-orang yang beneran support lo dan bikin lo berkembang. Sekarang pertanyaannya, gimana cara lepas dari hubungan toksik yang udah terlalu dalam? Orang toksik nggak cuma bikin lo kesel sesaat. Kalau lo terus ada di sekitar mereka, efeknya bisa jauh lebih dalam dari yang lo kira. Kayak racun yang pelan-pelan masuk ke sistem lo tanpa lo sadar. Awalnya mungkin lo cuma capek, stres, atau ngerasa nggak dihargai. Tapi makin lama, lo bisa kehilangan diri lo sendiri. Lo mulai ragu sama keputusan lo sendiri. Setiap kali mau ngelakuin sesuatu, ada suara di kepala lo yang bilang, gue beneran bisa nggak sih?
Padahal dulu lo pede, lo percaya sama insting lo. Tapi setelah sekian lama dikelilingi orang yang selalu ngeremehin, ngegas, atau bikin lo ngerasa nggak cukup baik, kepercayaan diri lo mulai luntur. Ada penelitian dari University of Copenhagen yang nunjukin bahwa lingkungan sosial yang buruk bisa bikin otak lo overproduksi hormon stres. Efeknya, lo jadi gampang overthinking, gampang cemas, dan lebih rentan kena depresi. Dan yang lebih gila lagi, lo bisa mulai percaya kalau semua ini normal. Kayak, ya udahlah, mungkin emang begini hidup gue. Itu yang bikin banyak orang stuck di lingkungan toksik. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya ada kehidupan yang lebih sehat di luar sana. Yang lebih serem, efeknya tuh nggak cuma di mental. Lo jadi gampang sakit, gampang burnout, bahkan bisa kehilangan motivasi buat ngejar hidup yang lu pengen. Pernah nggak sih lu ngelihat orang yang dulu ceria, punya banyak impian, terus beberapa tahun kemudian jadi dingin, pesimis, dan kayak nggak punya harapan? Itu dampak dari bertahan terlalu lama di lingkungan yang salah. Dan ini nggak berhenti sampai di situ. Tanpa sadar, lu bisa mulai menyerap pola toksik yang sama. Lo mulai gampang ngegas, mulai nyari kesalahan orang lain, atau jadi defensif setiap kali ada kritik. Bukan karena lo mau, tapi karena otak lo udah terlatih buat selalu siap menghadapi serangan. Kalau udah sampai tahap ini, lo harus sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah cabut. Nggak perlu ribut, nggak perlu drama, lo cuma perlu perlahan narik diri lo dari hubungan yang udah jelas-jelas bikin lo lebih buruk. Tapi masalahnya, ninggalin orang toksik itu nggak selalu gampang. Mereka jago bikin lo ngerasa bersalah, ngerasa dibutuhkan, atau bahkan takut kehilangan mereka. Mereka bakal cari cara buat narik lo kembali dengan minta maaf, janji bakal berubah, atau malah nyalahin lo karena pergi. Jadi gimana caranya keluar tanpa nyeret drama dan dendam? Lo harus sadar satu hal dulu. Lo nggak butuh izin mereka buat pergi. Nggak perlu nunggu mereka sadar atau minta maaf. Lo pergi bukan buat bikin mereka nyesel, tapi buat nyelamatin diri lo sendiri. Jangan cari closure yang nggak bakal lo dapet. Jangan buang waktu buat ngejelasin kenapa lo pergi, karena mereka nggak akan ngerti. Tarik diri lo pelan-pelan, stop kasih mereka akses ke hidup lo, dan kalau perlu putus kontak sepenuhnya. Mungkin awalnya bakal susah, mungkin lo bakal ngerasa kosong atau ragu, tapi setiap hari yang lo lewatin tanpa mereka, lo bakal sadar bahwa hidup lo jadi lebih tenang. Dan suatu hari nanti lo bakal ngeliat ke belakang dan mikir, gila, kenapa gue nggak pergi dari dulu? Dan saat itu lo bakal bener-bener bebas. Keluar dari lingkaran toksik itu satu hal, tapi setelahnya lo harus pastiin nggak jatuh ke lubang yang sama. Banyak orang yang udah cabut dari hubungan toksik, tapi akhirnya masuk ke situasi yang mirip, karena mereka nggak sadar pola yang bikin mereka kejebak dari awal. Orang toksik selalu punya pola yang sama. Mereka bisa kelihatan baik di awal, peduli, bahkan bikin lo ngerasa spesial. Tapi kalau lo perhatiin, ada satu benang merah. Mereka selalu nyedot energi lo, bikin lo ragu sama diri sendiri, dan ujung-ujungnya lo yang capek secara mental. Jadi, yang pertama harus lo lakuin adalah belajar baca pola ini dari awal. Jangan cuma dengerin omongan orang, tapi lihat gimana mereka bersikap dalam jangka panjang. Kalau lo udah mulai ngerasa sering dimanipulasi, sering minta maaf padahal lo nggak salah, atau mulai kehilangan jati diri, itu tanda buat mundur. Tapi keluar dari lingkungan toksik aja nggak cukup kalau lo masih susah nolak orang. Banyak yang nggak sadar kalau mereka udah terbiasa selalu nurut, selalu ngerasa harus jadi orang baik, dengan ngorbanin diri sendiri. Kalau lo selalu takut nolak orang, lo bakal terus jadi target empuk buat orang yang manipulatif. Jadi, mulai sekarang, coba buat latihan nolak tanpa harus ngasih alasan panjang. Lo nggak harus selalu ngejelasin semuanya ke orang lain. Nggak nyaman ya udah, nggak perlu debat. Orang yang beneran peduli sama lo nggak bakal bikin lo ngerasa bersalah cuma karena lo pasang batasan. Setelah cabut dari lingkungan toksik, lo juga harus mulai bangun circle yang sehat. Ini nggak berarti lo harus buru-buru cari teman baru atau langsung percaya sama semua orang. Justru ini saatnya buat lebih selektif. Pilih orang yang support lo tanpa drama. Orang yang bisa diajak ngobrol tanpa bikin lo overthinking setelahnya. Orang yang seneng lihat lo maju, bukan yang selalu nyari kesalahan lo. Kalau lo belum nemu circle yang pas, nggak apa-apa. Nikmatin dulu waktu sendiri. Pakai buat balik ke hobi yang lo suka, belajar hal baru, atau sekadar istirahat tanpa drama. Kadang, butuh waktu buat nemu orang-orang yang beneran satu frekuensi. Satu hal yang paling penting, jangan buru-buru percaya sama orang yang baru masuk ke hidup lo. Setelah lepas dari lingkungan toksik, ada dorongan buat cari orang yang bisa nyembuhin luka lo.
Ini yang sering bikin orang malah kejebak di situasi yang sama. Orang yang baik nggak bakal bikin lo terburu-buru. Mereka bakal kasih lo ruang buat jadi diri sendiri, tanpa paksaan atau manipulasi. Terakhir, fokus ke diri lo sendiri. Apa yang selama ini lo tunda karena terjebak di hubungan yang salah. Apa yang sebenarnya lo pengen lakuin tanpa takut dihakimi. Hidup lo nggak berakhir setelah ninggalin orang toksik. Justru ini awal buat lo mulai hidup lebih bebas, lebih tenang, dan lebih kuat. Dan suatu hari nanti lo bakal sadar, lo nggak kehilangan apa-apa. Justru mereka yang kehilangan lo. Orang toksik bisa ada di mana aja. Temen, keluarga, bahkan lingkungan kerja. Kalau lo terus ngasih mereka ruang, efeknya nggak cuma bikin lo stres, tapi juga bisa ngerusak kepercayaan diri dan bikin lo stuck. Cabut dari lingkungan toksik itu bukan egois. Itu self-respect. Lo nggak perlu izin mereka buat pergi. Dan setelah lu keluar, fokus buat bangun hidup yang lebih sehat. Pilih orang yang beneran support lu, belajar pasang batasan, dan yang paling penting, jangan takut buat bilang, enggak. Hidup lu terlalu berharga buat dihabisin buat orang yang cuma nyedot energi lo. Nah, sekarang gue mau denger cerita lo. Pernah gak sih ketemu orang toksik yang susah banget dilepasin? Atau mungkin lo lagi berusaha keluar dari situasi kayak gini? Drop cerita lo di komen. Siapa tahu bisa bantu orang lain yang ngalamin hal yang sama. Jangan lupa like video ini kalau lo merasa relate, subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya, dan nyalain loncengnya biar lo selalu update. Sampai ketemu di video selanjutnya.